backline. Source kill keluar karena mereka semua. Ini adalah keuntungan untuk DS4. Oke, sebelum kita ke draft mungkin buat teman-teman juga pada bingung nih. Dari tadi aku sama Cimomo ngobrolin yang 131 tuh konsepnya kayak gimana. Iya, gimana Be? Sebenarnya 131 ini sempat populer di ajang M3. Dan yang jalanin 3 lane-nya itu adalah roamer, mid laner, gold laner. Jadi satu badan, 2 damage. Coba tadi lihat posisi dari The Vault. Yang grouping itu mid laner, gold laner, jungler. Dan tiga-tiganya punya damage. Iya. Jadi pas sawonnya di all in, gak ada backup. Makanya aku bilang ini 131 ini ekstrim banget. Karena biasanya yang satu ngedepanin itu bakal explainer yang tebel, yang susah banget buat take down. Nah nanti explainernya ini bakal nge-mirror, misalkan Uranusnya tadi di bawah. Berarti junglernya Magistor bakal di top lane. Biar apa? Biar dia tuh farming dan ngejar level dari Nile. Dan Iya. dapetinnya Tiganya bisa lewat terus laning. jalan, Dapetinnya bener. lewat laning. Jadi biar dia lebih connect sama si junglernya, tiganya ini. Karena kalau tadi Grok, Valentina, Brody itu kalau jalan bertiga powerful banget. Iya makanya, tapi malah yang jalan Nah, Brody-nya. makanya aku bilang kayak, ini 131-nya ekstrim juga nih. Ya karena Cukup fresh aku karena mereka melihatnya. dalam owning condition, Be, Profesor. Mungkin itu, Kayaknya mereka Kit berpikir Bombay- kalau udah owning dan Ya, udah bisa concernnya ke invade situ. jungle. Maksudnya ke arah situ sih menurut aku. Tapi Dan mereka Kit nggak Bombay- expect kalau mereka bisa di pick off. Bener sih, Kit Bombay juga mungkin dia berasa kayak oke gue susah di take down. Sadar gak pas yang dari seorang Groknya itu coba di all in tadi? Ya kan? Groknya santai aja. Santai. Karena dia merasa udah Oh ada di iya dia posisi nggak owning. pakai flicker juga. Iya, dia nggak harus pakai flicker. Dia harus pakai tinggal wild charge saja. Gak akan selamanya itu, dan sekarang ini akan ada perebutan yang cukup signifikan. Guinevere. Tidak ada pertukaran dengan Nolan kali ini. Oke, win yang langsung diamankan oleh Disvolt. Tapi di satu sisi ini ada one-one yang terlepas nih. One-one Marky kah? One Marky langsung keluar aja. Dan bahkan di sebaliknya, dari sisi Geek Pump, mereka udah harus bisa ngamanin ke arah mid laner terlebih dahulu. Valiant. Yes, itu dia. Mereka harus ngamanin mid laner terlebih dahulu. Tidak ada Faramis? Ya, tidak ada Faramis. Dan juga di sana dia punya power burst. Tidak ada power burst untuk sosok dari One yang bisa didekati oleh seorang Valentina. Tapi mereka masih punya chance kalau Sunset Lovers ini akan bermain dengan Marsha. Hero apa yang kira-kira bisa dibawakan Baloy dan punya efek knock up airborne? Minot? Minot Tapi di di ban. Kufra? Chow? Matilda? Matilda sih. Tapi kalau Matilda akan menambahkan bagaimana one-one dengan pasif yang nanti bisa memicu Poveus untuk selalu berada di udara. Ya, Dia tapi ambil kalau counter misalnya menuju ke arah yang lain, it's okay, no problem untuk One. Karena aku mikirnya kenapa perlu efek knock up airborne. Biar nanti Valentina dari Abo ini ketika menggunakan Violet Requiem, itu bakal bener-bener bisa auto terbang gitu loh. Iya. Pakai super magicnya dari passive Guinevere. Tapi ternyata Matildanya dibawakan sama Vault itu sendiri. Dan ini kalau misalnya dari kanan mereka melihat posisi yang udah kesulitan seperti ini bisa saja itu mengarah ke arah Esmeralda loh. Bisa saja. Karena lihat belum Ya, ada yang bisa, potensinya bagus banget. gak ada yang bisa all in Esmeralda sekarang posisinya di 3 pick mereka. Ya, dan Nggak ada yang mereka tinggal membawakan band terhadap hero-hero yang bisa menumbangkan Esmeralda kayak Kari. Atau mungkin ketika kita berbicara late game, kalian masih ada Brody sih sebenarnya. Itu dia, paling aman. Paling aman soalnya. Mas. What? What? Tapi 0% win rate. What di Dewa? Oh iya benar, Oh, super iya. awat itu. Seberapa Supriyadi? Kalian akan terpukau ketika melihat Ranger Emas tiba-tiba jadi pintar ya guys ya. Enggak, aku cuma ngelihat tidak ada yang bisa megang untuk saat ini. Tapi masanya Tiga kalau pick awal. ngambil Esmeralda di Pick sini. pertama kan? Pick pertama Esmeralda. Dan aku suka band Dairotnya sih. Band Dairot, band Kari. Bendairo tuh biar lebih pasti aja kalau seandainya Poveusnya nggak Poveus mid lane. Iya. Karena Poveus kan lumayan fleksibel apalagi bareng sama Matilda nih. Jadi terbangnya rotasinya udah pasti bakal lebih efisien. Yang terbang banyak tuh. Yang terbang banyak banget. soalnya. Daerot, Kari aku lebih setuju dibanding Daerot Brody. Iya, Kari kayaknya Brody lebih itu paling masih oke. masih ada antik, masih punya blade armor, masih punya ini loh. Tidak burstnya itu nggak sekari. Kari itu udah nggak, apa sih, siapa yang bisa dengan Kari? High loss itu mau sebanyak-banyaknya darah, nggak bisa. Setebel-tebelnya armor, nggak akan Apalagi ada. sekarang banyak banget hero-hero dive ya. Malah jadi makanan Kari gak sih? Iya. Cicil-cicil ya kan. pakai Terus dia sendiri light purify, wheel. aduh. Tapi mereka ada Brody ini yang sangat disayangkan dan mereka terlalu berani. Apakah ini momen untuk Franco-nya Baloyski Mereka muncul ya? Atau Aku Kaja? tahu, atau gini. Surprise yang pasti. Mereka lebih memikirkan ini jarak close combat. Kenapa aku bilang close combat? Brody tidak sejauh Kari range-nya.
Walaupun Kari memang punya power di arah mid to the late game, tapi mungkin mereka akan mengandalkan early game power. Iya, mereka kayak memastikan kalau misalkan Deathvolt yang membawakan Kari, mereka akan pressure early game. Karinya nggak setidaknya nanti one-one-nya nih benar-benar bisa lead power, the game. prematur. Bisa jadi one-one yang benar-benar leading dari early. Karena kan Iya, dia hero late game. Iya, iya, lawan iya. prematur yang jadi sebelum waktunya. Benar. Oke, tapi Kari yang akan diamankan. So, Esmeralda ini akan ditaruh di area XP kan? Picknya wise banget. Fanny. Itu pick yang sangat wise. Fredrin. Aku memang lebih suka ke arah Fanny Ben ya untuk ada Deathvolt. Kenapa? Biar mungkin dari sosok dari tim Geek Farm, ini dia ngebuka lagi badan dia entah pakai Fredrin, entah pakai Baxia udah di ban atau Lancel sekalipun. Dan menganggap Deathvolt ini punya power karinya lebih maksimal. Karena ini tanker-tanker semua yang udah ada kelihatan dua badannya. Iya. Ini malah membuka potensi untuk Kari makin lebih Terbuka, Lebih iya. nggak sih? terbuka. Karena bawa Fredrin Esmeralda kan. Dan Iya. kalau kayak gitu cara mainnya, Baloi mainin Kaja. Iya, Baloi udah opsi mainin terbaik Kaja. itu. Kaja atau Franco tuh udah opsi terbaik dua-duanya. Plus jalannya bareng sama Aboy. Itu udah Oh, itu pasti udah bakal di-burst bisa tuh. eksekusi sih. Karena Karena Valentina early game kalau pegang kendali, apalagi nanti memiliki lightning truncheon, damage-nya akan lebih pasti lagi juga. Tapi kita lihat draft dari Deathvolt, Terisla, dan Beatrix. Beatrix. Clear Waves ternyata yang jadi powernya. Oke, Beatrix ya. Beatrix. Dan mereka mungkin bisa kita bilang langsung melakukan sedikit manuver. Mereka taruh Morpheus di area mid lane, itu juga bisa mengcounter pergerakan dari seorang Valentina, tapi tidak selama itu. Dan bahkan Kate-nya bisa ke dalam Profesor. Ingat, Valentina dash-nya itu nggak maksimal. Iya. Target utama dari seorang Profesor ini tetap harus ke arah one-one. Sekarang Baloyski apakah dia akan bermain pick over, apakah dia mau bermain dengan Kajanya, atau bahkan sekarang mereka akan coba bermain dengan healer. Kaja paling aman udah. Gak ada lagi kan? Kaja. Hero-nya habis soalnya. Kalau Franco kayaknya bakal bener-bener Kayak hit or miss bahaya nggak sih? banget. Kayak ya one moment banget juga Iya, one momennya moment. kan. Jadi emang paling bagus Kaja, karena emang dari awal kita udah sempat mention kalau Kaja ini yang paling bisa dan paling pasti untuk menghentikan Popheus dengan loncatannya. Wow, dan itu dia. Kita sudah melihat bagaimana draft dari Geek Farm ini benar-benar kayak mereka melepas risiko yang ada, tapi mereka juga datang dengan planning yang mungkin bisa dibilang udah sesuai apa yang mereka harapkan. Lihat line up ratingnya. Ini bener-bener line up rating yang tidak begitu berbeda jauh bahkan. Iya. Dan membuat potensi dari Geek Farm juga akan sedikit terlihat ketika nanti menuju ke Land of Dawn dan Popheus mid lane. Yang tadi sempat kita perbincangkan untuk Sunset Lover akan muncul untuk mendinai bagaimana Marky dengan dash ability 1-1. Oke. Right, langsung saja ini dia match point untuk tim Indonesia. Geek Farm, mampukah mereka mengamankannya atau bahkan pejuang Warrior Deathvolt kali ini mampu memaksa mereka ke game yang ketiga? Mari kita menuju ke dalam Lane of Town. Match point di tangan tim Indonesia. Wow. Satu langkah lagi tentunya untuk mensecure posisi mereka di babak group stage, Bung KB. Iya, biar lebih secure lagi tentunya agar Terancam mampu. gak sih ini? Oh, kalau Terancam. misalkan kita berbicara terancam, semuanya terancam di match kali ini Cimomo. Bener sih, Be. Karena kalah di sini tuh kayak bukan pilihan, apalagi kalau kita berbicara bagaimana nanti hasil selanjutnya. Untuk pertandingan-pertandingan yang ada di grup D juga masih cukup banyak. Sehingga perlu kita saksikan lagi bagaimana development yang akan tercipta dari Geek Farm di game yang kedua kali ini. Rotasi yang belum bisa dilakukan Aboy karena pressure di area mid lane-nya cukup keras. Dan mereka sadar akan hal tersebut. Tapi Sunset Lover punya apa saat ini? Sunset Lover cuma bisa bertahan sampai dia punya power di arah level 4. Oh, tapi bahaya banget juga ya dilihat-lihat ya. Dia punya damage reduction dari Vengeance. Dan dia juga memilih emblem yang menunjukkan Impure Reach. Ditambah dengan untuk sekarang ganking mulai tercipta. Wah, press ward telah dikeluarkan begitu saja. Dari Kid Pumba masih bertahan dan emblem kali ini di tangan sosok seorang Luke. Dia akan lebih kuat dengan Tenacity. Iya. Dan mungkin ini dia yang dibutuhkan. Agility untuk rotasi yang dimiliki karena dia butuh untuk mengejar di mana Sunset Lover berada. Dia juga membawakan emblem support agar tujuannya nanti bisa lebih banyak mengeluarkan absorb shield damage ketika sudah memiliki Oracle juga. Tapi Magister? Oke, Valkyrie dikeluarkan. Magister Kak mendapatkan look. The Purify Gaming save the day.
untuk para pasukan dari Geekfarm. Meanwhile dari bottom lane kembali. Dua tim yang menggunakan gold laner sebagai weak lane mereka masing-masing. Apalagi One-One. Kali ini di early belum punya pressure yang sangat baik. Pawlowski belum berada di level 4. Geekfarm mereka standby dengan ada Nile di depan sana. Tapi ingat, Luka tidak punya purify kalau dia terperangkap lagi dengan adanya Special Migration Sunset Lover. Berada di level 4, Luka memaksakan di depan sana. Dan ternyata para pasukan dari tim Geekfarm mereka benar-benar terbantu dengan Buying Time dan Luka. Nile tinggal melakukan retribution dan free terhadap Nile. Meanwhile, Luka versus everybody melakukan Buying Time terhadap dua player yang dimiliki dari Geekfarm. Semuanya bebas langsung ke arah belakang dan zoning out terjadi terhadap Purple Buff dan Deathbolt ini berkat Luka. Iya, tapi itu benar-benar Luka mengorbankan dirinya untuk pertukaran yang lebih mahal. Dan sekarang dari pemain-pemain di Deathbolt mereka mencoba untuk mengusir saja main-main dari Geekfarm. Mereka tidak mau terlalu overcommit juga karena memang Magister sempat ditumbangkan. Dan Geekfarm berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Dua kata yang menakutkan hari ini, Esmeralda Look. Karena dia benar-benar pegangin 3 pemain dari Deathbolt sekaligus. Ditambah dengan zoning out tersebut, menimbulkan efek snowballing yang sangat luar biasa. Turtle diambil, Purple Buff di-invade. Dan lihat Nile sekarang, dia unggul dari segi level ketika match up-nya melawan Magister. Dan ini akan menjadi early game yang cukup proaktif bagi teman-teman dari Geekfarm, apalagi ketika kita melihat adanya Dreadnought Armor yang dimiliki oleh Fredrin dari Nile. Oh, dia pengen kuat banget Dia di langsung depannya. mau early game yang menabrak sepertinya bersama juga dengan Luke yang sesaat lagi akan menyelesaikan Reisman. Tapi Pawlowski terperangkap di depan sana. Masih coba untuk bertahan, terlalu kuat Pawlowski untuk bisa di take down di early seperti ini. Membuat para pasukan dari Geekfarm tidak harus terlalu takut untuk bermain dengan boost. Karena Magister dalam posisi yang tidak terlalu unggul. Kenapa? Karena jungle-nya udah coba sedikit demi sedikit dipatahkan oleh seorang Nile tadi. Itu satu. Yang kedua ada damage reduction dari pasif Kaja. Dan yang ketiga, kita tahu sendiri, untuk Guinevere jungle di competitive scene, itu build-nya pasti build ke arah tank utility. Ya. Sehingga membuat damage yang dihasilkan sama Magister di early game mungkin ada, tapi ketika menuju ke late game, atau mungkin targetingnya ke arah roamer-roamer yang memiliki HP tebal, gak bakal seinstan itu. Tapi Be, secara nggak langsung aku ngerasa ya, Geekfarm sekarang kunci itu juga bukan cuma di Baloi loh. Iya, Tapi di gimana look-nya juga loh. Makanya kan 2 kata seram hari ini kayaknya. Look Esmeralda. Oke, tapi ngomongin soal Luke Esmeralda, jangan sampai dia bertemu dengan Karvi di arena itu, the late game itu yang mungkin harus mereka pahami. Dan mereka juga harus gimana caranya membuat Marky tidak dalam posisi yang under sekali. Di depan sana, pasukan dari Geekfarm, mereka tidak memaksa team fight terhadap Turtle. Mereka memaksakan supaya Kid bombanya ngelepasin dulu penalty zone atau minimal dia ngelepasin flickernya. Dan di depan sana, Special Migration dengan adanya sosok dari seorang Magister berhasil mendapatkan 1K. Yes, Nile ter-take down. Membuat para pasukan dari Geekfarm mereka kehilangan the power of retribution. Tapi Luka masih bertahan di depan sana. Membuat para pasukan dari Geekfarm mereka memaksa team fight. Walaset Kid bomba. Kali ini berhasil ter-take down. Pertukaran yang tidak cukup adil, tapi Turtle yang tidak bisa didapatkan oleh Deathbolt menjadi sebuah keuntungan dari Geekfarm. Wow, looknya benar-benar strong banget di area depan. Tapi sayangnya tadi mereka tim fight itu di area jungle. Jadi ya bisa dibilang itu jadi spot yang amat enak banget sebenarnya untuk Violet Requiem dari Magister. Ya, tapi ditambah dengan flicker juga dari Kid Bomba yang membuat penalty zone-nya lebih on point. Namun buying time-nya percuma karena Nile sudah hadir kembali dan akan mengadu retribution. Special Migration menuju ke seorang Pawlowski. Ini cukup sangat merugikan tim dari Deathbolt. Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan Sawo. Mereka bahkan bisa saja kehilangan seorang Magister. Tapi para pasukan dari Geekfarm mereka memaksa tim fighter mid lane dan lihat Nile tidak mengeluarkan apapun di sana. Kayaknya Luke harus berterima kasih sama Matildanya Sawo. Karena dengan Matilda Sawo menggunakan Guided Wing berkali-kali, Absorb damage. shield-nya makin banyak, absorb-nya makin lebih powerful. Dan lihat, untuk sekarang Entity Talisman sudah ada di tangan dari Luke. On the way seharusnya menuju ke arah Dominance Ice. Dan ini akan membuat shield dari Morpheus-nya Sunset Lover akan benar-benar sangat-sangat tumpul sekali. Dimakan semuanya ya. Di zoning terus juga, lihat bagaimana sosok Luke yang masih belum bisa di take down. Dengan Purify-nya, buying time akan menjadi kunci jawaban dari Geekfarm sehingga fokus dari Sunset Lover-nya itu nggak ke arah Marky. Tapi kalau ngomongin dari EXP, kali ini lihat pecah Paloy! Menuju ke arah seorang Karvi hilang, pecah begitu saja. Dan bahkan this is Captain Marcus making ready to take off. Berhasil memberikan damage tapi besar vengeance. Meanwhile, Emperor Sword menutup hari dari sosok Sunset Lover. Sawo, where are you going? Tapi nampaknya para pasukan dari Geekfarm mereka lebih memilih untuk fokus ke arah mid lane. Mereka meredamkan diri mereka, nggak mau dive in terlalu dalam karena kerugian akan bisa di tangan mereka. Dan ini dia Nile
membalas recall dari seorang Sawo yang kalau bahasa Inggris di interview sana bilang tipi-tipi. Tipi-tipi. Bener kan? Tipi-tipi typically. Oke, Hey. Vinavison for nothing. Apa yang terjadi dengan flicker sekalipun, following up tidak ada membuat Kid Bomba melakukan hal yang sia-sia. Kid Bomba, what are you doing Kid Bomba? Mungkin at least dia pengen nge-clear minion aja sih. Ya, tapi setidaknya untuk di turtle yang selanjutnya dia nggak bakal bisa set up. Yang mungkin bisa dilakukan hanya Sawo dengan 1 buah guided wing. Tapi itu resikonya tinggi banget. Lagi dan lagi karena nggak ada flicker berarti jatuhnya jadi one way ticket. Oh, dan Flash of the Assist untuk Sawo kali ini. Sementara Geek akan lebih berfokus bermain secara objektif tentunya menjadi kunci untuk Geek Farm. Dengan dominasi net award sejauh ini di menit ke-8. Tapi tiba-tiba Minister Oh, special migration, Paloski masih bertahan dengan console gaming. 2 kali gak kepick up. 2 kali kagak pick up dan Luka di sana langsung melakukan respon terhadap tim Geek Farm lainnya. Luka masih punya Purify Gaming tertangkap, last hit berhasil ter-take down. Akhirnya Luka bisa hilang. Sedikit terlambat mungkin Nail memberikan absorb damage dari turtle-nya yang akhirnya Luka harus menjadi korban keganasan dari seorang Sunset Lover. Nah, itu yang tadi kamu bilang ya. Saking percayanya Aboy. Saking percayanya. Baloy dengan Iya. Luke juga ya. Dia percaya semua satu sama lain dan Iya. memang mungkin kita bisa bilang kalau ngomongin dari Geek Farm salah satu tim underrated di area MPL, dark horse banget. Mungkin secara individualisme mereka tidak terlalu terdeteksi. Tapi gimana caranya mereka punya team fight dan mereka punya kepercayaan satu sama lain sama timnya. Benar-benar seperti keluarga, itu yang membedakan. Iya. Tapi kalau kita berkaca kembali dengan item yang sudah benar-benar dihadirkan dari kedua belah tim ini, Geek Farm mungkin fokusnya menuju ke arah si Halberd. Ini yang menarik juga dari Marky. Item ketiga untuk memecahkan shield absorb yang nanti akan dibawakan juga dari Matilda. Sehingga membuat kekuatan dari Sawo dengan Flask of the Assist nggak begitu maksimal. Tapi di satu sisi lainnya, Legend Sword di tangan dari Carvey. Udah pasti. Luke harus lebih berhati-hati karena semakin late game, Beatrix-nya akan semakin lebih berbahaya dengan Malefic Roar yang akan dia bawakan. Gak bakal bisa ditahan. Gak bakal bisa ketahan kecuali dia bikin Blade Armor. Tapi di depan sana Magistor kali ini berhasil menghindari dipecat dari Baloski. Bergerak belakang membuat masuk ke Geek Farm. Dan lihat Sunset Love fans everybody dan this is Captain Marquis speaking nampaknya berhasil menumbangkan Sunset Lovers kembali. Luka! Luka! EXP leader dari Indonesia berhasil menabrak karena backline. Looking for wipeout. Termasuk dari Geek Farm. Memasang tim fight. Dan Naboy ternyata membuat Tales full terpancing. Wipeout! EXP leader dari Indonesia, Luke benar-benar menunjukkan kualitasnya, berhasil menabrak Deathful dan wipeout pun terjadi. Dan gimana follow up dari Aboy yang nge-copy ke arah Circling Eagle tadi? Iya, langsung ditabrak juga dengan double knock up airborne. Gila. Membuat 2 kata menyeramkan kita masih sama dengan Luke dan bahkan ada pick off lagi Sawo yang baru saja hidup kembali. Mencoba untuk melakukan mirror, mencoba untuk mencari informasi tapi nyatanya belum ada yang di area Lord. Geek Farm masih ingin pick off, ingin melakukan intimidasi gameplay kepada Dazvolt. Yes, apakah Geek Farm akan coba menutup game kedua kali ini seperti Filipino style gameplay? Tapi nampaknya di pasangan Magistor gak bakal berani lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih mencoba untuk membuat Magistor memikirkan 3 atau 4 kali sebelum dia bisa masuk ke dalam pit lane. Padahal tadi si Carvey udah percaya loh sama Magistornya. Iya, Dia udah bukan iya. di Dia Spation. langsung tembak. Dia udah tembak ke arah Baloyski karena dia nggak kena damage reduction di sana. Yang kena udah pasti bakal ke Magistornya. Tapi ternyata Magistor memilih untuk mundur karena memang ada Luke di sana. Nile juga siap backup. Semua dari Geek Farm akan saling bahu-membahu. Sehingga dengan Lord yang pertama kali ini kayaknya bakal ada sedikit tempo yang berbeda. Geek Farm sudah mulai panas mesin dieselnya. Ini dia kekalahan pertama yang membangkitkan bagaimana semangat mereka sampai dengan hari ini setelah mereka 2-0-in The Ohio Brothers. Dazvolt mungkin bakal jadi next targetnya. Oke, Magistor paksa untuk dipukul mundur. Baloyski! Baloyski! Fokus ke arah sosok dari Kid Bomba, tapi nampaknya itu sebuah masalah untuk Geek Farm. Mereka kehilangan Marky, mereka kehilangan Baloyski. Bergerak belakang Special Man bisa tarik keluarga bersama dengan Valtteri, tapi Nile masih coba bertahan di garis depan. Nile memiliki power damage yang cukup tinggi. Sunset Lover tidak akan bisa kemana-mana. Ditempel oleh seorang Luke. Satu persatu mereka udah mulai grogoti. Bahkan Sawo akan menjadi pilihan yang kedua sebelum ke arah Beatrix. Karena untuk menangkap Magistor ini cukup terlalu jauh. Dan Baloyski moment ini benar-benar menjadikan momen yang cukup mengerikan.
antara dia dapat atau ternyata dia membawa malapetaka untuk timnya. Agak sedikit terburu-buru sepertinya karena turret di area mid juga masih belum berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Luke Bakal coba di take down. Nampaknya Purify Gaming menyelamatkan harinya kembali. Udah punya blade armor juga, jadi nggak bakal semudah itu untuk take down. Jadi makin lebih powerful lagi dengan physical defense yang makin lebih tinggi juga. Dan mungkin untuk last itemnya akan lebih aman ketika memiliki immortality. Tapi kalau kita lihat tadi satu loncatan yang begitu mematikan dari Sunset Lover dan juga bekerja sama dengan Kid Bomba, kayaknya Marky bakal show up terakhir lagi deh. Apalagi ketika kita melihat resep itemnya yang menuju ke arah Magic Blade terlebih dahulu. Rose Gold Meteor seharusnya akan menjadi item kelima dari Marky. Oke. Magister bersama kawan-kawan sudah bermain dengan adanya pola 5 player standby di depan sana. Untung tidak ada yang bisa mengikat sekalipun. Penalty zone masih for nothing, informasi terberikan. Tapi lihat dari Baloski di arah belakang mencoba mencari di mana Karvi berada. Tidak ada Karvi, dia akan coba menangkap siapa. Dan Karvi kali ini terlalu jauh untuk bisa melakukan follow-up damage. Hingga zoning out dari Luka membuat Karvi tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan membuat pasukan dari Dealsbook membuat mereka terperangkap walaupun hilang lukanya. Tapi zoning out yang benar-benar maksimal. Dia membuat flicker Karvi hilang dan tidak ada di saat Lord. Ditukar dengan waktu resurrection dari Luke, itu cukup adil. Iya, apalagi Sawo yang tumbang loh. Jadi harusnya nggak bakal berani juga untuk Desvolt melakukan sebuah movement tanpa adanya hero cover yang bisa membawa Karvinya ketika tidak memiliki flicker. Iya, plus apalagi Kid nggak ada Bomba, Flash of Biosis juga. yes, dan Kid Bomba juga nggak punya penalty zone. Iya, untuk penalty zone sekarang mungkin akan ada lagi, tapi flickernya dari tadi yang mungkin belum dikeluarkan. Mungkin Kid Bomba juga udah sadar. Kalau dia keluarin flickernya untuk ofensif, dia nggak bakal bisa untuk mundur karena dia Terisla one way ticket. Dan terlalu beresiko kalau seandainya dia tiba-tiba akan langsung jump in dengan menggunakan satu buah flicker. Udah mulai bunyi genderang perang nampaknya kali ini di Ar. Iya, dan agak beresiko sih tiba-tiba keluar Oh, tanpa ini ada dia planning. bener banget resiko yang bisa dapatkan Magister. This is Captain Marky dan dia ready to take off. Marky, a double kill from Marky. Membuat Dealsbook berhasil didapatkan dua playernya dan terbuka sangat bebas untuk base-nya. Tidak ada Magister, tidak ada Sunset Lover, berarti tandanya tidak ada counter untuk Marky. This is Captain Marky ready to take off. Cuma Pilot dengan Marky. satu kali tumbang, Be. Dia udah jaga positioning dia tahu pergerakan dari pemain-pemain Dealsbook. Dia nggak boleh terlalu dekat dengan posisi bawah yang menarik dengan Divine Judgment. Dan itu dia yang didapatkan oleh Geekfam. Dua pemain dari Dealsbook tumbang. Ya, apalagi Sunset Lover-nya juga nggak ready kayaknya ketika tiba-tiba ternyata sudah kebuka duluan weakness point-nya. Dan hal tersebut yang membuat Geekfam makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang Marky sudah memiliki Rose Gold Meteor. Oh, di bottom lane. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah turret yang dimiliki Balik para punya pasukan flicker. dari tim Dealsbook. Baloski coba memancing keributan dengan menunjukkan batang hidungnya di garis depan. Tapi Dealsbook, Sabar mereka ya sih. tidak ada yang bisa mengikat siapapun. Dan mereka harus bisa melakukan counter terhadap Sir Baloski. Dapat sana penalti dari Kid Bomba. Wah, kamu coba terjadi dan Marky akhirnya ter-take down. Best terbuka sangat bebas. Double kill didapatkan. Sawa hanya bisa menjadi pertukaran untuk seorang Luke. Meanwhile, Aboy mencoba untuk melakukan jemputan terhadap seorang Luke yang akhirnya Luke dilepaskan. Tidak berhasil di following up, tapi setidaknya dengan dua turret yang hampir mereka dapatkan. Hampir ya. Hampir. Jadinya cuma satu. Dan membuat mereka kehilangan dua player. Aku boleh bilang ini ruginya di Geekfam. Rugi di Geekfam karena memang ketika momen menuju ke arah late game, ini akan membuka potensi untuk Karvi build up lagi. Item-item late game-nya akan lebih mengerikan juga. Tapi buat sekarang setidaknya tidak memberikan teritorial untuk Desvolt adalah kunci jawaban juga buat Geekfam. Nile? Sehingga mereka tidak boleh ke pick off lagi. Nile? Ketahuan. Nile kali ini memaksa ke arah Magister. Iya, dia memaksa ke arah Magister. Dia terperangkap di depan situ. Dengan ada Valkyrie Requiem dapetin dua dan bobot termasuk dari Geekfam. Kehilangan Nile. Luka immortality-nya masih ada tapi nampaknya para pasukan dari Geekfam mereka memaksa teamfight kembali. Marky. This is Captain Marky speaking. Winter. Berhasil mendapatkan satu. Mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari Marky sedikit demi sedikit mereka keluarkan untuk mempertahankan Geekfam. Jangan sampai mereka harus tumbang lagi dan lagi. Nampaknya para pasukan dari Geekfam mereka terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan Magister yang akhirnya malah Nile yang harus menjadi korban dari kelakuannya sendiri. Karena posisinya tadi Marky cukup jauh juga sih. Apalagi itu timingnya kebetulan lumayan pas sih untuk muncul duluan ketika Marky-nya masih on the way. Karena kalau seandainya tadi Nile tidak show up, menurutku yang terjadi malah Desvolt itu udah pasti ngelakuin invade nih
di jungle-nya dari teman-teman Geek Farm sekarang. Karena mereka nggak keluar dari zona aman mereka. Mereka bakal susah untuk masuk area jungle. Aku sempat tadi kayak mention kayak oke dia nggak ketahuan, tapi tiba-tiba dia ngebuka sendiri posisi ketika Marky memang agak cukup jauh tuh tadi. Karena kalau dia nggak show up di situ, kalau nggak ada kalau bisa dibilang nggak ada pertukaran point kill di situ, yang ada teman-teman dari Geek Farm gak bisa keluar kayak sekarang nih. Iya kayak Marky sama Baloski yang mencoba untuk melakukan setup di area jauh. Tapi benar menurut aku masih bisa ditunggu beberapa detik sampai Marky. Sampai Marky-nya benar-benar mendekat lah ya setidaknya. Resiko yang diambil ternyata membuat Geek Farm 50-50 lagi. Walaupun tadi mendapatkan banyak keuntungan, tapi untuk sekarang The Vault yang bisa pegang kendali Lordnya. Tapi seenggaknya nggak sampai di dalam area jungle. Dan thanks to Aboy karena dia copy penalty zone tadi. Sekarang adalah Baloski udah tahu kalau dia nggak boleh nangkep Kid Bomba lagi. Dia harus nangkep Carvi atau nggak Magister sekalipun. Dan Sunset Lover, ini biarkan dia bersinar. Biarkan dia di belakang. Kenapa? Itu akan memancing Sunset Lover. Malah kehilangan dirinya sendiri. Karena weakness point akan kebuka. Makanya kalau dia fokus ke Sunset Lover nggak bisa. Carvi, gimana caranya Carvi ditutup? Carvi sekarang udah menjadi obstacle yang sangat berat untuk seorang Luke. Di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka memangsa dengan adanya Retribution. Sunset Lover berada di gas tepat. Mundur ke belakang Awet setengah mati. Bakal coba didapatkan tapi Magister masih bertahan. Wallace hit! Spray down! Tembak keperingatan berhasil menutup karena Nile. Ternyata Marky kali ini gagal mendapatkan poin kill yang cukup berarti. Lucas setidaknya memancing para pasukan dari Deusfold kabur dari Lord. Tapi ternyata Deusfold tidak terpancing Momochan. Malah Deusfoldnya mereka yang bisa men-take over Lord kali ini. Lagi dan lagi, Carvi masih bebas. Iya, dan Sunset Lover yang tadi juga sempat ditarik, Winter Truncheon-nya digunakan ketika Cross Bowsting kebuka dari Marky. Iya, dan untuk sekarang Baloski lihat dipaksa. Tapi di depan sana lihat Baloski bakal coba untuk bertahan. Tidak ada defense judgment para pasukan dari Geek Farm. Mereka cuma bisa melakukan team fight. Tapi di belakang sana Luke mencoba untuk menutup hari dari seorang Carvi. Dia bisa terlalu sakit, tidak bisa dipendung dan Sunset Lover terperangkap di dalam perangkap Geek Farm. Setidaknya itu yang bisa mereka lakukan dan Marky hilang. Marky gak bisa selamat dari para pasukan dari Deusfold. Bersama dengan sosok Luke yang tumbang. Wolf bergerak dari mid lane ini bencana untuk Geek Farm. Wow, dan sekarang mau nggak mau mereka harus bermain secara defensif. Deusfold sudah mulai menggiring jalannya Lord di area mid kali ini. Tumbang 1 demi 1 bukan opsi yang baik sepertinya buat Geek Farm dan sekarang mereka yang terpick off. Oke, mereka menuju ke belakang. Best threat dipecahkan. Belum ada clear, Carvi terperangkap tapi tidak ada following up. Damage Abed terperangkap dengan ada special medication dan Nile gagal mengeluarkan press forward. Baloski one last man standing. Tidak akan bisa melakukan clear minion. Dan membuat game ketiga Israel Deusfold menolak tumbang dengan 2-0. From Europe region. Benar-benar tangguh. Berhasil menyentil Geek Farm. Membuat Geek Farm kali ini. Oh lihat Kid Bomba. Mendengar teriakan dari Geek Farm. Dan ini dia keseruan di M-Series secara langsung. Wah, ada play from Deusfold. Yes, berhasil untuk mengembalikan keadaan. Pattern yang sama seperti di game yang pertama. Terjadi lagi di game yang kedua. Sampai diingetin sama Sawo. Lagi, ayo lagi. Kid Bomba. Satu momen Baloski ketika menarik Kid Bomba dengan adanya Terisla tadi ternyata menimbulkan efek snowball yang benar-benar membuat mereka masih bertahan. Wah, ini harus kayak ada sedikit rem kayaknya yang tercipta dari Geek Farm. Oke, mereka unggul di early game, oke mereka melakukan invade jungle dan mereka sempat mengembalikan keadaan beberapa kali. Tapi pas tadi Lord terakhir aku sempat mention ini keadaannya bukan 60-40 lagi. Ini jadi 50-50 dan Geek Farm harus benar-benar pelan. Kayak waktu mereka coba unggulin early gamenya karena itu pelan-pelan banget kan. Bener. Gak langsung tiba-tiba mereka langsung kayak unggul gitu loh. Kayak bener-bener jauh banget gold gapnya dan itu yang mungkin yang namanya adrenaline rush teman-teman. Terlalu terbawa suasana sehingga teman-teman dari Geek Farm yang malah kebawa sama gameplay pelannya. Aku tadi malah mengiranya ketika mereka udah berhasil mendapatkan keuntungan itu akan ada 3 pemain yang jalan bersamaan. Aku akan mungkin tadi sempat memikirkan kalau misalnya Baloski akan jalan sama Aboy sama Marky. Bukan Nile. Bukan Nile. Tadi kan 1-3-1. Tapi untuk apa? Untuk dapetin Carvi. Minimal Carvi-nya akan take down kalau nggak dengan physical, dengan magical. Dan udah, tahu berapa lama kita bakal lihat MVP di match yang ketiga kali ini. Jatuh kepada yang mana Kid nih? Bomba kah? Carvi apa Kid Bomba? Oh Carvi. 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 Oh Carvi. Carvi. Kaget saya ya.
Dua MVP. Oh gitu Oh, ya, Kid Kid Bomba. Bomba. Oh. Tapi memang terakhir-terakhir penalty zone dia benar-benar on point dan gak ada yang bisa ngehentiin. Karena penalti zone-nya langsung dikomboin juga sama Valdric Wayam. Patrick Oyam, iya. Sehingga combo tersebut yang sangat-sangat menimbulkan efek kayak bener-bener jatuhnya efek stun yang lama banget, knock up airborne yang bener-bener sampai tumbang sekaligus. Dan Kid Bomba menjadi MVP untuk di game kedua. Membawa kita ke game yang ketiga dengan satu tambahan lagi, extra effort lagi untuk Geek Farm. Karena mereka yang tadinya unggul di early game harus melepaskan bagaimana tempo late game mereka yang begitu terburu-buru untuk melakukan sebuah finishing. Ini dia momen-momen ketika kalau kita lihat di MVP highlight-nya, teman-teman dari Geek Farm pegang kendali early game-nya, leading jauh banget bahkan dari sisi gold. Tapi sayang seribu sayang, pressure yang mereka lepaskan, dan ini dia momentum yang mereka ciptakan malah menjadi buah si malakama. Dengan penalty zone yang begitu on point dari Kid Bomba. Dan bahkan targeting dan eksekusi yang tidak begitu all in menuju ke arah teman-teman dari tim The Vault. Membuat Geek Farm terpecah belah dari segi teamfight besarnya. Dan membuat bagaimana kehadiran dari Kid Bomba sebagai MVP. Dengan penalty zone yang begitu on point membuat Carvi juga mampu untuk memberikan space free hit. Dengan Nibiru, dengan Bennett Rage yang dia miliki. Dan DPS pasti di late game. Dan ini dia momentum yang menurutku benar-benar buru-buru banget dari teman-teman Geek Farm. Karena mereka sebenarnya masih punya banyak source ability yang mereka masih bisa tahan. Iya. Dan ini dia permainan kiting yang tidak bisa berhenti dari Sawo. Permainan dengan menggunakan Matilda Airlines. Dan bahkan mengganggu juga lini depan serta lini belakang dengan shield absorb yang tidak bisa dijangkau. Dash ability-nya juga sangat powerful sekali. Sehingga membuat teman-teman dari Geek Farm sangat-sangat kocar-kacir dan kebingungan untuk menangkap sosok dari Matilda. Dan ini dia Matilda moment yang membuat teman-teman dari tim The Vault melakukan comeback yang sangat luar biasa. Dan memaksa ke game yang ketiga juga bagi Geek Farm. Wow, skor 1-1 berhasil disamakan di game kita yang kedua dengan 19 menit. Hampir sama seperti di game yang pertama. Namun berbeda tentunya ketika dari Disvolt mereka tahu sebenarnya mereka menang dari segi jumlah. Dan bahkan selalu dipaksakan tiap tim fight-nya. Menang dari segi quantity adalah kunci untuk Disvolt sendiri. Iya, dan bahkan dengan momentum seperti ini, yang harusnya kita perhatikan adalah bagaimana kesiapan mereka ke game yang ketiga. Karena banyak faktor nih, game ketiga itu tuh kadang kalau misalkan game 1, game 2-nya udah bener-bener intens, Cimomo, Ranger Mas. Ya. Kita bakal melihat game yang ketiga nih bener-bener bisa jadi lebih intens. Atau yang bener-bener bisa mematahkan ekspektasi kita dengan game yang one-sided banget. Karena biasanya kalau misalkan kita udah menyaksikan best of 2 game terakhirnya, ini bakal jadi game yang sangat-sangat menentukan sekali. Sama Bagi lagi. grup D. Tapi sama lagi kali ini. Mhm. Geek Farm dapetin 2-1 ketika Disvolt, belum 2-1 tapi 1-1. Ketika Disvolt 1-1 melawan kemarin tim kemarin siapa dia grupnya satu lagi? Geek Farm, Dohai Brothers. Dohai Brothers, sorry. 2-1. Dohai Brothers. Nah, 2-1-nya tuh mereka sempat bawain gameplay yang beda tuh sama game 1, game 2 kalau Disvolt. Mereka tiba-tiba membawakan Digi. Dan Digi Brody ini yang menjadi masalah. Karena Carvi main position belakangnya tuh safe banget. Dan untuk perbandingan, karena kita berbicara sedikit tentang 1-1 yang memiliki banyak sekali counter. Ada gerakan dari Poveus, ada efek knock up juga dari Magister. Dan bahkan ada penalty zone dari Kid Bomba yang memaksakan mau nggak mau Marky minimal harus mengeluarkan 1 dengan menggunakan Needles of Flower-nya untuk dia escape. Dan ini dia game kedua, ini mana akan menuju ke game yang ketiga dan ini akan